Pemirsa, Anda menyaksikan Special Report bersama saya, Vera Bahaswan. Pemirsa, kehadiran menara BTS 4G tidak bisa sekedar dimaknai untuk pemerataan akses informasi dan telekomunikasi. Namun lebih dari itu, menjadi tulang punggung dunia pendidikan. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok akan melahirkan generasi emas penerus negeri. Dan inilah Special Report Asa dari Flo Bamora. Matahari belum tinggi, namun siswa-siswi SD Impres Nifubia begitu bersemangat mengikuti upacara bendera. Meski jumlah siswanya tak lebih dari 50 orang, tidak mengurangi minat mereka untuk menuntut ilmu di bangku sekolah. SD Impres Nifubia merupakan satu-satunya SD negeri di Desa Ofu, Kecamatan Kolbano, di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dengan segala keterbatasan yang ada, tak pernah surut niat para tenaga pengajar memberikan yang terbaik, bekal ilmu dan pengetahuan bagi anak-anak didiknya. Terlebih di era modern saat ini, pendidik dituntut lebih kreatif dan terus berinovasi. Sebab bila tidak, mereka akan tergilas oleh zaman. Itu sebabnya tidak bisa tidak, kini guru harus melek digital dan menularkannya ke anak didik. Siapa yang punya HP di rumah? Angkat tangan, tinggi. Tinggi, jangan kasih begini, harus tinggi. Nah, jadi ketika kita sudah pintar, kita bisa menggunakan untuk internet. Tahu internet atau tidak? Tahu. Bermain internet itu untuk kita mau dari pelajaran. Sekarang di Facebook saja ada rumus matematika. Jadi kita harus menggunakan HP dengan baik. Namun sayang, penggunaan internet belum merata di seluruh pelosok Indonesia. Khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sambungan internet masih menjadi kendala. Termasuk di Desa Ofu yang baru seumur jagung merdeka sinyal. Baru di tahun 2021, pemerintah melalui Bakti Kominfo mendirikan Base Transceiver Station atau stasiun pemancar 4G di Desa Ofu. Sebelumnya, warga Desa Ofu hanya mendapatkan sinyal dari desa-desa tetangga yang terdekat. Joni Asitildoni mengaku baru terbiasa dengan internet 2 dekade terakhir. Sejak kecil tinggal di daerah pedalaman, ia tidak pernah membayangkan zaman berkembang begitu pesat. Jangankan berselancar di dunia maya melalui internet, sebelumnya ia hanya menggunakan telepon genggam biasa yang hanya dilengkapi layanan pesan pendek. Jauh untuk mau perbandingan dengan masa sekarang, kalau jauh. Karena kita dulu masih tahun 70-an, ke atas, kita pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, terus mau pakai tas saja sulit. Kita tidak punya. Jadi buku kita cuma pegang untuk pergi ke sekolah. Tetapi yang dapat kami nikmati
memang jauh lebih beda. Untuk handphone ini baru tahun 2000-an. Itu baru saya pegang. Sedangkan ke 2000 ke bawah itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena sinyalnya ada tidak waktu itu? Oh, tidak ada. Kalau tahun 80-an ke bawah di kota kecamatan saya tidak punya jaringan. Siswa-siswi di pelosok Nusa Tenggara Timur kini sudah mengakrabi aneka gawai. Tak cuma telepon genggam, anak-anak sekolah di Desa Ofu juga sudah teredukasi dengan laptop. Salah satunya di SMP 2 Kristen Banat yang sudah menggunakan beragam perangkat digital. Sebagian pelajaran hingga tugas-tugas sekolah dikerjakan secara online. Untuk kehadiran internetnya itu sangat penting bagi pendidikan. Karena dengan internet siswa bisa mengakses pelajaran-pelajaran tertentu untuk bisa belajar dari rumah, bisa belajar di sekolah. Digital cukup luar biasa karena semua sudah tersedia. Baik dari Chromebook yang ada, dari laptop, dari LCD yang ada, itu semua sudah tersedia. Tinggal bagaimana kami sebagai guru itu bisa lakukan kegiatan pembelajaran di tempat ini. Dan nyatanya usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Beragam prestasi diraih oleh sekolah menengah pertama ini, bahkan hingga taraf nasional. Kini anak-anak di pelosok memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan layak di negeri ini. Saya sebagai pelajar dari SMP Kristen Banat mewakili seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kecamatan Kolbano dan Desa Ofu, agar bisa memiliki kesempatan yang sama sebagai memiliki tekanan-tekanan pembelajaran atau pendidikan-pendidikan yang lain sama seperti di kota-kota yang teknologinya telah canggih atau semakin hari semakin meningkat dan berkembang. Anak-anak adalah agen perubahan yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Memberikan kesempatan pendidikan yang sama di seluruh negeri menjadi bukti nyata pembangunan yang berkeadilan, membangun kualitas manusianya. Pemirsa, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 13 kabupaten tertinggal, menempatkan NTT di posisi kedua provinsi dengan daerah tertinggal terbanyak. Namun ketimpangan di bumi Flobamora terus dikikis dengan hadirnya transformasi digital. Kini sekolah tidak hanya berhadapan dengan buku dan pulpen. Anak-anak di Nusa Tenggara Timur makin piawai menggunakan gawai. Kecamatan Kolbano di Kabupaten Timur Tengah Selatan hanya berjarak 150 km dari kota Kupang. Alamnya nan cantik menawan menjadi salah satu daya tarik wisata di bumi Nusa Tenggara Timur. Hamparan batu koral di sepanjang garis pantai dipadu dengan air laut yang membiru begitu menawan setiap mata yang memandang. Pantai Kolbano yang menjadi ikon di Kecamatan Kolbano ini bisa ditempuh sekitar 3,5 jam dari kota Kupang. Dengan luas 108,7 km persegi, sebagian wilayah Kecamatan Kolbano berada di dataran tinggi. Desa Ofu adalah salah satunya. Dengan kontur perbukitan seperti ini, kehadiran sinyal internet menjadi tantangan tersendiri. Belum semua desa di Kecamatan Kolbano tembus sinyal. Kini, perlahan namun pasti, ketimpangan itu terus dikikis. Di Desa Ofu kini sudah berdiri stasiun pemancar 4G yang dibangun oleh Bakti Kominfo tahun 2021 silam.
Kepala Desa Ofu meyakini dengan hadirnya pemancar 4G, pemerintahan desanya makin bergeliat menuju kemajuan. Di luar perangkat desa yang membutuhkan jaringan internet termasuk sekolah-sekolah, kemudian gereja pun membutuhkan internet, dan warga juga ada yang banyak yang membutuhkan jaringan internet juga. Ya. Karena sekarang kebanyakan kita menggunakan HP Android. Semoga UFO juga mengalami pemerataan atau mendapatkan layanan internet setara dengan daerah-daerah lain. Nanti ada buat apa? Lagi main handphone Bapak. Tolong bikin air dulu. Siap Pak. Sebagian orang tua di pedalaman memang tidak terbiasa dengan gawai, termasuk Yermias Fahih. Bapak dari 4 anak ini sehari-hari bertani dan serabutan lainnya. Yermias mengaku lebih mengutamakan anak-anaknya yang kini duduk di bangku SMA ketimbang dirinya sendiri. Sebab ia tahu betul anaknya lebih membutuhkan untuk kegiatan sekolahnya. Per bulannya ia mengisikan pulsa data untuk 2 anaknya senilai Rp50.000. Yermias berharap anak-anaknya kelak bisa berpendidikan lebih tinggi dan lebih maju ketimbang dirinya. Saya kalau tidak sibuk sama HP ya, sering di kebun bertani. Saya kasih dia anak untuk kegiatan dipakai belajar di sekolah. Di sini kan kadang online. Kan mulai COVID itu ya anak-anak sudah punya HP semua jadi untuk memperlancar untuk pelajar mengajar kan lebih gampang. Dan orang tua juga mendukung ke depan lebih maju lagi untuk pendidikan anak-anak. Ya kalau ada ini ya bisa sampai ke perguruan tinggi kalau ke depan. Bergeser ke timur sejauh 30 km, Metro TV juga mendatangi Desa Oni di Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Desa Oni berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Kondisi geografis berbukit-bukit dengan sebagian jalanan yang kurang memadai menjadi tantangan untuk mencapai desa yang dihuni kurang dari 2.500 warga ini. Usai dibangun Desember 2021, kini masyarakat Desa Oni bisa mengakses sinyal internet. Beragam laporan kegiatan pemerintahan desa lancar dikebut dari kantor desa. Ini selesai dibangun Desember, iya Desember. Dia dibangunnya dari Oktober. Oh, Desember 22 atau 21. Bukan 22 itu sudah dipakai ini. Oh, begitu. Iya, jangkauannya awal sosialisasi itu untuk 4G-nya 800 meter. Sedangkan 3G-nya 1 kilo ke 2 kilo waktu sosialisasi. Sedangkan yang 2G-nya itu jaringan 2G itu sampai 3 kilo. Harapannya ke depan kalau bisa kita tingkatkan jangkauannya supaya agak jauh lagi. Jangan hanya 3 atau 400 sampai 800 meter saja yang 4G. Tapi kalau bisa 2 kilo ke atas supaya masyarakat bisa manfaatkan. Bapak bisa minta konek wifi-nya karena HP saya di bawah anak. Boleh, boleh. Mau kerja apa? PBM punya Bapak. Oh ya, bisa. Sambungan sinyal internet kini juga sudah dirasakan oleh guru-guru di SDN Buni. Sayangnya, SDN Buni belum memiliki laptop dan perangkat digital lain untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer.
Hingga kini mereka masih menumpang kegiatan ANBK di sekolah desa tetangga. Ini tahun yang kami pisah. Kalau tiap tahun, yang 2 tahun terakhir itu kami gabung di sekolah yang punya ini pemancar, Topakas, SDGB Topakas. Itu kami bergabung 2-3 tahun berturut-turut. Nah, Chromebook juga kita belum punya, kita pinjam. Untuk IKM ini ada dia punya aplikasi. Jadi kami sarankan semua guru itu semua harus terlibat di aplikasi itu. Sehingga setiap kali ini kami belajar di situ. Belajar lewat YouTube, ada tugas-tugas, ada webinar itu. Kami ikut pelatihan-pelatihan lewat itu. Para tenaga pengajar di Desa Oni terus melambungkan asanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan murid-muridnya. Pada akhir-akhir ini ke dunia canggih, dia berubah sehingga kami mengharapkan kami yang di desa ini juga kami jaringan ini yang mungkin lebih utamakan ini. Kalau jaringan memang kalau tidak ada memang kami tetap ketinggalan. Bumi Flobamora dikenal dengan alamnya yang cantik sekaligus menantang. Karakter dan kondisi alam, keterbatasan sumber daya manusia serta ekonomi menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kedua tertinggi yang memiliki daerah tertinggal. Itu sebabnya wajar NTT menjadi salah satu prioritas pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia serta ekonomi. Demi menggenjot transformasi digital, pemerintah membangun 421 BTS yang menjadi tol langit telekomunikasi di NTT. Perjalanan ke Nusa Tenggara Timur juga sampai di Pulau Semau. Meski berbeda daratan, Pulau Semau masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. Pulau Semau jaraknya hanya 20 km dari barat kota Kupang. Masyarakat biasa menggunakan kapal feri maupun perahu motor dari Pelabuhan Bolok ataupun pelabuhan rakyat di sekitaran kota Kupang. Jarak Pulau Semau hanya sepelemparan batu dari pusat kota Kupang. Namun siapa sangka ternyata masyarakatnya baru 5 tahun terakhir bisa merasakan sambungan listrik penuh 24 jam sehari. Sejak tahun 1992 hingga Desember 2017, selama 25 tahun, listrik di Pulau Semau hanya beroperasi 12 jam per hari. Tak pelak, kondisi tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi warganya. Sebelumnya hanya ada 7 stasiun pemancar sinyal di pulau ini. Namun di akhir tahun 2021 menjadi 9 dengan dibangunnya 2 menara BTS oleh Bakti Kominfo. Salah satu menara BTS 4G dibangun di Desa Uyasa, Kecamatan Semau. Menara setinggi 72 meter menjulang di antara daratan yang menghijau rimbun. Sementara menara kedua dibangun di Desa Letbaun yang berjarak 8 km dari lokasi pertama. Sebagian besar penduduk Desa Letbaun bermata pencaharian sebagai petani. Pulau Semau dianugerahi pantai berpasir putih dan mempesona. Menjadi surga tersembunyi yang berpotensi besar menjadi destinasi wisata andalan. Namun tentu saja alam dan menawan semata tidak cukup untuk menggerakkan roda kesejahteraan warga. Menuju Pulau Semau yang maju butuh lebih dari sekedar eksotik. Sekalipun di pedalaman, guru-guru pengajar sadar betul pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan semua harapan.
teknologi informasi dan komunikasi sudah diperkenalkan sejak di bangku sekolah dasar. Seperti kemarin yang kita sudah melakukan kegiatan latihan-latihan itu. Ya, jadi siap ya anak-anak? Siap. Ya, baik, terima kasih. Sekarang anak-anak silakan buka Chromebook-nya, hidupkan, dan kita segera hubungkan dengan internet untuk melakukan kegiatan ANBK. Kepala Sekolah SDN Letbaun menyebut anak-anak didiknya sudah 2 tahun ini terbiasa dengan laptop untuk pengajaran. Sebelumnya siswa harus pergi ke pesisir pantai untuk berburu sinyal saat digelar ANBK. Kami di tempat ini SDN Negeri Letbaun sudah pakai sinyal dan kami bisa melaksanakan internet dengan baik. Tapi dulu kami susah, karena kalau kami mau praktek, kami bawa anak-anak untuk di tempat-tempat yang sinyal tertentu. Nah, menyulitkan kami, karena kami bawa anak-anak ini harus cari tempat sinyal yang cukup untuk kami bisa melaksanakan observasi di anak-anak. Tapi syukur kami dari 2022 dengan kehadirannya TOER ini, kami sudah meringankan. Kini warga di pelosok tidak hanya mengenal HP jaringan seluler generasi kedua atau 2G yang hanya bisa berkirim pesan pendek. Perlahan namun pasti, HP senter tersebut mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat desa dan bergeser ke telepon pintar. Kami di rumah kalau ada 5 HP, 1 minggu 50 itu kami dibebankan. Tapi setelah kami nikmati, itu kan kami tidak butuh lagi. Setelah ada kehadirannya ini TOER ini dan kami sudah melihat semua lewat internet, kami rasa beruntung. Gawai dan internet kini ibarat nadi bagi masyarakat. Tidak ada lagi sekat pembatas kota dan desa. Tidak ada lagi jarak ruang dan waktu bagi informasi dan telekomunikasi. Digitalisasi ini keniscayaan dalam perkembangan masyarakat. Karena itulah pemerintah Indonesia sangat serius untuk mewujudkan transformasi digital di semua lini. Jadi digitalisasi ini akan mendorong percepatan perubahan masyarakat. Nah, tinggal tugas kita terus memberikan literasi digital kepada masyarakat, infrastruktur digital, tools, alat. Nah, tapi daya dorongnya itu kan tercermin dari peningkatan produktivitas yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak adalah generasi emas penentu masa depan negeri ini. Pembangunan tol langit dari Pulau Komodo hingga Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur adalah bentuk kehadiran negara mewujudkan asa dari bumi Flobamura. Pemirsa, sumber daya alam yang melimpah dan bumi nan eksotik bukanlah satu-satunya modal untuk mensejahterakan bangsa. Di luar itu diperlukan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan menjadi kunci bagi generasi masa depan untuk menggerakkan roda perubahan demi kemajuan. Dan akhirnya saya Vera Bahaswan pamit undur diri, sampai jumpa di special report lainnya. Metro TV